Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk antum yang ada di rumah mendengarkan tentang review saya Yamaha Scorpio part 1 sudah kemarin mengenai tutorial Yamaha Scorpio. Yang kedua sekarang adalah part 2 mengenai kenapa tenaga Scorpio lama-lama makin menurun, baik tahun sampai 2002 sampai tahun 2017 yang masih ada di dealer-dealer video. Untuk tahun 2002 sampai 2007 bagi yang pernah membeli Inlayan dari toko, dikhususkan untuk berat badan yang antara 55 sampai di bawah 70, dan dengan Scorpio-nya masih menggunakan motor standar, semuanya masih standar PL18, gear pun juga masih 1544 dengan knalpot juga semua masih standar pabrik. Begitu turun dari pabrik Lion selama seminggu, kemudian dia mencoba untuk adu kebut, kurang lebih akan pasti pernah mendapatkan kilometer per jam itu di 165 km per jam. Tapi lambat laun dia akan turun, mulai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian dia akan turun bahkan sampai 100 km per jam. Ada yang pernah mengeluh seperti itu dalam waktu 1 atau 2 tahun karena mungkin kesalahan dalam servis dan yang lain-lainnya. Dikirakan kenapa? Bisa jadi yang pertama adalah kapas kopinya mulai aus. Yang kedua bisa karena juga kompresi yang lama-lama hilang karena pemakaian, karena dan yang lainnya. Yang kedua karena pemakaian oli yang begitu banyak, yang dianjurkan standarnya pabrik ada 1200 cc atau mili, habis 1,2 liter. Terus yang ketiga adalah di penggunaan ban yang terlalu besar akan mengurangi aerodinamisnya, makin lebar, makin berat, kemudian terus berat badan yang meningkat. Nah, terus yang keempat adalah pada karet vakumnya Mas Scorpio itu semakin lama kalau akan semakin mengeras, apalagi kalau mencucinya menggunakan bensin pertama dan lain-lainnya. Usahakan, karena apa? Kalau menggunakan bensin pertama dan lain-lainnya, karet vakum akan mengeras. Jadi karburator itu waktu digunakan capnya tidak bisa naik sempurna. Ya harusnya waktu masih baru, masih lentur itu capnya masih bisa mentok 100%. Nah lama-lama kalau keras dia tidak akan bisa mentok karena kesulitan akan naiknya. Kurang lebih bisa didapatkan 80% itu kalau masih bagus. Tapi ada yang parahnya juga sangat keras karena juga lubang ditempel, kemudian dicucinya pakai bensin akhirnya mengeras, hanya terbuka 50%. Di mana akan mendapatkan posisi seperti itu? Maka akan kesulitan akan mendapatkan top speed. Kadang-kadang top speed juga mencapai 100 km per jam. Terus kemudian yang lainnya adalah penurunan partnya, misal contoh rantai nggak pernah kasih oli akan menyebabkan kerasnya dalam waktu penekuan rantai itu juga bisa. Terus gear yang lainnya juga sudah mengalami keperosotan. Jadi nilai taktisnya dalam segi untuk motor melaju dengan cepat itu sangat tidak bagus, berat gitu. Ya, peningkatan berat badan tadi juga seperti itu. Kemudian part yang lainnya seperti CDI. Nah, CDI pada umumnya motor baik dari standar masih standar pabrik itu akan mengalami penurunan fungsi di waktu kurang lebih batas ambangnya dari 7 tahun. Kalau sudah di atas mungkin akan mulai penurunan, motor akan didapatkan bagus. Terus spool pengapian juga mulai kondisinya tidak 100% lagi yang bagus. Jadi api yang di input yang dikeluarkan juga sedikit seperti itu. Busi juga, kerak-kerak mesin yang juga menumpuk. Kemudian apa yang harus dilakukan seperti itu? Yang pertama tadi masalah tentang jumlah oli ya, nggak salah nomor sesi 2 jumlah oli. Jangan menambah oli terlalu banyak. Kenapa? Karena ada orang yang oli yang banyak akan menyebabkan motor lebih aman gitu, lebih halus gitu. Itu salah itu. Justru menambahkan berat di motor dan akan menyebabkan bensinnya yang
lebih boros. Yang kedua adalah mungkin penggunaan ban depan belakang aerodinamis. Nah, sedangkan ban yang standarnya pabrik adalah 18 dengan lebar depan juga kurang lebih antara 90 atau 100 per 80, atau ukuran yang tepat adalah ukuran 300-an seperti itu. Kalau menggunakan ban yang lebih besar, biasanya untuk pengguna touring adalah suka memakai ukuran 100 per 80 atau 100 per 110 per 70 atau 120 per 60. Itu akan semakin lebar, akan mengganggu aerodinamisnya. Juga ban belakang semakin dilebarkan juga akan mendapatkan berat. Jadi jangan bilang kalau 18 turun ke 17 akan mendapatkan motor ringan. Tentu memang ringan kalau penggunaannya banyak juga masih standar, masih ukuran kecil. Contohnya motor fiction dan lain-lainnya pada waktu motor masih depannya 275 belakang 300 akan mendapatkan kelasnya yang bagus. Jangan kalau mau memang mengubah dengan ban yang besar, imbangi juga dengan menaikkan tenaga, torsi, karburator dan lainnya. Kemudian untuk sistem pada karburator yang sudah lama, yang konon katanya orang suka pada karburator yang dari Jepang, yang dari seperti apa gitu. Secara fungsi memang semua sama fungsi, tidak ada, jangan terlalu fanatik dengan karburator yang Jepang lebih bagus, yang sebenarnya tidak. Adalah pada kualitas pada karburator tersebut yang sudah menurun. Jadi dimana yang harusnya skepnya bisa mentok 100%, kalau motor standar bisa menyentuh sampai 165 km/jam bagi yang pernah merasakan 165 per jam pada motor Scorpio standar. Dan kalau yang sudah usur, ada yang sudah kualitasnya sudah mulai menurun, yang cuma bisa membuka kadang-kadang saking kerasnya cuma 50% bahkan tidak sampai, itu solusinya gimana ya? Mengganti seperti ada yang di tutorial saya sebelumnya, yang Scorpio menggunakan skep vakum Thunder 125 atau Yamaha Bison. Itu sebagai saran yang lebih bagus, karena dimana partnya lebih murah. Kalau pada Scorpio karburatornya saja harganya sekarang 2017 bulan Juni harganya kurang lebih 3.700.000 dan skep vakumnya kurang lebih 900.000. Fantastis bukan? Nah, cara-caranya ya yang mudah ya pakai skep vakum yang punya Thunder atau Bison, itu bonusnya. Yang kedua adalah tempat pengapian. Jika masih bagus ya nggak masalah dipasang, tapi kalau memang ingin tampil performanya tetap maksimal, cari yang lebih bagus, menggantikan part-part yang sesuai. Kemudian lagi untuk berat badan, bagi badan yang dulu masih muda, badannya mungkin sangat ideal, pas antara 55 sampai 70, dan lama-lama makin tua berat badannya makin meningkat sampai 80 atau 90. Kemudian itu gimana caranya? Ya olahraga yang teratur, makan teratur, hidup sehat, supaya badan jangan terlalu dulu. Kemudian lagi yaitu pada knalpot untuk mesin ya. Mesin kalau sudah makin lama banyak keraknya, keraknya harus dibersihkan. Dan terus kemudian apa lagi? Kompresi yang menurun. Mungkin kompresi menurun karena apa? Packing-packingnya terganggu. Ada kebocoran, itu akan pasti mengganggu putaran nafas. Kemudian apalagi? Ya itu pada ring piston atau spare piston, kalau bahasa umumnya adalah spare piston atau ring piston. Itu sudah mengalami agak kerendangan beberapa mikron, tapi itu yang bagus. Setiap 3 tahun sekali atau 2 tahun sekali ganti pernya saja. Yang masih oversize 0 cukup ganti aja pernya aja, kalau harganya 105.000 sampai 120.000. Kemudian ganti silkatnya gunakan ganti juga silkat, sekarang skuring, dan ganti juga perkletnya yang tengah, ganti yang baru. Itu akan supaya penutupnya akan lebih sempurna, tidak ada ngobos dan lainnya. Juga packingnya juga biar rapat, tidak ada mengalami bocoran. Biasanya pada mekanik memasang packing itu menggunakan sealer ya, gasket apa tribon sesuai dengan anjuran tribon. Lemkan dulu, tunggu 15 menit baru dipasang, biar lebih mengeras, rasanya akan bagus. Kencangkan 2 kali, dikencangkan, jangan 1 kali. Motor 1 kali pembukaan overhaul bagian atas,
kencangin lagi 2 minggu atau sampai 1 bulan, baru kencangin lagi pada bau tusuk satenya. Biar apa? Lebih rapat lagi, karena biasanya pada waktu masih proses itu masih ada belum tertekan sempurna, menunggu pasnya dulu. Kemudian pada yang memakai lampu-lampu besar yang masih belum full LED, masih LVF, segera di LVF. Pada full LED karena apa? Kalau memakai lampu besar itu daya yang diambil dari dinamo juga memperberat gaya medan, karena apa? Masih berhubung pada masa masih belum plating, maka harus dibuatnya atau dibulbul. Tapi jika masih menggunakan lampu standar, jangan, tidak usah, tidak masalah. Jika lampu redup, ganti lampunya saja. Lalu kalau pada lampu itu maksimal keluarnya adalah 10 volt. Kalau redup, kita saja pakai ampul. Kalau di bawah 10 volt berarti ada masalah di spool listrikannya. Kemudian itu adalah bagian-bagian yang menurunkan tenaga motor Scorpio. Juga kampas kopling jika selip nanti akan juga mempengaruhi tenaga juga. Nah, nanti yang bagus biasanya ada tutorial mengganti. Kalau kesulitan pakai kampas kopling ya bisa pakai kampas kopling Ninja, Vixen R25 atau RT25 atau merek kapal market yang lainnya. Saya menggunakan TDR karena lebih murah. Akhirnya masih pakai saya menggunakan orisinil 2006 saya ring supaya lebih pakem lagi. Atau saya juga ini sampai oil cooler. Sebetulnya fungsi oil cooler juga cuma membantu pendinginan saja sama biar cool. Lagi kemudian nah itu dan yang lainnya juga masih oke. Ini kalau tidak ada speedo tidak bisa nyala, gunakan patokan pada RPM. RPM motor pada motor standar sama Scorpio 6300 RPM itu gigi 5-nya kalau ban masih 18 itu ketemu di 100 km per jam. Jika menggunakan ban 17an dengan yang kecil kurang lebih kalau RPM 6300 cuma mendapatkan kilometer 85 sampai 90 km per jam. Oke, sekian dulu review saya tentang bagaimana menurunnya performa Scorpio dari tahun ke tahun atau bulan ke bulan yang menyebabkan keinginan adrenalin Anda sewaktu-waktu Anda ingin ngebut juga terganggu. Terima kasih untuk antum yang melihat saya, silakan subscribe. Masa foto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.